Ada lagi keunggulan kita yaitu skill tata busana atau menjahit. Kita punya tahun ini kita membuka kelas yang namanya kelas tata busana. Untuk kurikulum real atau penerapan pembelajaran tahfidz itu seperti apa, Bu? Ya. Untuk kurikulumnya, karena kita ini masih tahap mulai ya Mbak Umi ya, kurikulum kita taruh di pagi hari. Kurikulum dimasukkan, disisipkan dalam mapel pagi. Jadi setiap 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, sebanyak 2 jam pelajaran. Jadi anak-anak nanti bisa menghafalkan Al-Quran, bisa mengaji itu pada jam tersebut. Jadi dimasukkan pada saat jam pembelajaran aktif itu. Apakah Ibu upaya ini akan berhasil, Bu, menjadikan anak-anak tahfidz tersebut loh? Saya optimis dengan kerja keras teman-teman semua, dengan kerja keras Bapak Ibu Guru MAN Ulum, bahwa program ini insya Allah akan berhasil. Karena saya lihat antusiasme dari anak-anak sendiri Mbak Umi, itu mereka itu sangat semangat sekali ketika kita mengadakan program tahfidz ini. Mereka antusias untuk mengikuti Mbak Umi. Jadi seperti mereka itu, Bu saya daftar, saya ikut gitu ya. Banyak sekali yang ikut. Seperti itu. Untuk yang tadi yang minimal harus hafal juz 30 ya Bu ya, itu per kelas atau baru jenjang kelas 1 atau kelas 2 apa gimana Bu? Untuk tahun ini kita semua diwajibkan semua Mbak Umi. Jadi anak-anak nanti mungkin yang dari kelas 1 bisa hafalnya apa dulu. Jadi nanti per kelasnya hafal sampai apa. Seperti itu. Nanti kalau kelas 1 enggak selesai dilanjuti kelas 2 ngoten gitu. Nah, di sini kan banyak ya Bu ya keunggulan tentang madrasah NU Lutful Ulum ini. Nah, coba Bu jenengan sebutkan keunggulan apa saja sih yang ada di MAN Lutful Ulum ini biar orang-orang di sana lebih menyekolahkan anak di madrasah, lebih yakin gitu loh Bu akan ilmu keagamaannya, terutama di MAN Lutful Ulum ini. Oke. Alhamdulillah untuk MAN Lutful Ulum ini kita banyak sekali keunggulan. Pertama keunggulan dari segi guru Mbak Umi. Keunggulan dari segi guru-guru kita itu guru-guru yang profesional. Dari bidang keagamaan maupun dari yang eksak. Semua profesional di bidang masing-masing. Kita punya 1 dokter Mbak Umi. Bayangkan di MANU ini kita punya dokter yaitu Pak Dr. Jamal Makmur. Kita punya 1 dokter. Kemudian guru kita juga ada 1 yang S2 yaitu Pak Hadi Kunarso. Dan selain itu semuanya S1 Mbak Umi. Jadi semua guru-guru kita itu profesional di bidang masing-masing. Saya berharap dengan keprofesional guru itu bisa membawa dampak baik kepada anak-anak kita. Karena ketika guru sudah profesional, maka penyampaian pembelajaran juga profesional. Dan kita juga tidak kalah, guru-guru kita itu banyak sekali yang dari pondok-pondok pesantren yang masyhur di Indonesia. Ada yang dari Sarang, ada yang dari Tebu Ireng, ya. Yang dari Sarang itu Pak Sabar, yang dari Tebu Ireng Pak Hambali, dan ada yang dari pondok-pondok yang lain. Seperti itu. Itu dari segi guru. Kemudian dari segi kegiatan kita untuk ekstra, karena kita tadi basicnya NU, maka kita akan memperdalam kitab kuning. Sambil kita memperdalam Al-Quran, kita memperdalam kitab kuning kita dengan melalui ekstra. Seperti itu. Kemudian ada lagi keunggulan kita yaitu jurnalistik. Anak-anak kita berkali ilmu jurnalistik agar anak-anak itu bisa menulis apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka inginkan bisa ditulis dalam sebuah karya. Maka kita perlu mengadakan jurnalistik tadi Mbak Umi. Itu ada pelatihan, setiap tahunnya ada agenda untuk pelatihan jurnalistik.
Kemudian ada lagi keunggulan kita yaitu skill tata busana atau menjahit. Kita punya tahun ini kita membuka kelas yang namanya kelas tata busana. Kelas tata busana itu tidak hanya menjahit saja, tetapi anak-anak diajari bagaimana cara membuat pola, memotong, menjahit, kemudian bagaimana memasarkan, itu nanti diajari semua dari proses awal sampai proses akhir, sampai menjadi barang jadi yang siap dipakai. Nah, skill ini kami adakan karena banyak sekali anak-anak kita yang kadang kalau tidak kuliah, tidak mondok, itu mereka bekerja Mbak Umi. Jadi mereka bekerja itu di konveksi-konveksi. Kalau kita sudah menerapkan skill, kita beri Bekal ya Bu ya. bekal, iya kita beri bekal, maka ketika dia bekerja itu mereka tidak akan merasa minder. Kita tidak merasa minder. Tadi kita bekali anak-anak kita dengan kitab kuning, kita bekali anak-anak kita dengan pelajaran yang keahlian-keahlian lain, jurnalistik, itu semuanya bekal bagi mereka ke masa depan. Karena kita ini ada batu loncatan, seperti itu. Banyak sekali keunggulan dari MA Nurul Ulum. Selain MA Nurul Ulum berbasis Qurani, madrasah tersebut juga mempunyai guru yang profesional, terus ada jurnalistik, terus pelatihan kitab kuning dan juga tata busana. Nah, yang terakhir Bu, monggo jenengan memberikan pesan kepada orang tua di luar sana biar yakin menyekolahkan anaknya di MAN Ulul Bu. Oke, terima kasih. Ya, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah semua, baik yang ada di desa Wonokerto tercinta maupun di luar desa, banyak sekali keunggulan yang kita miliki. Saya hanya berpesan agar Bapak Ibu mendorong anak-anaknya nanti yang akan lulus MTS atau lulus SMP untuk masuk ke MA ini. Karena apa? Tadi didukung dengan guru-guru yang profesional, guru-guru yang keagamaannya sudah tidak diragukan lagi, ya, dengan keunggulan-keunggulan kita, maka insya Allah anak-anak didik kita yang kita didik di sini insya Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan tidak ketinggalan zaman. Karena madrasah sekarang adalah madrasah yang semuanya bisa. Semua mapel umum kita, keunggulan sekolah di madrasah itu adalah kita di samping menguasai ilmu-ilmu umum, kita juga menguasai ilmu-ilmu agama. Jadi anak-anak tidak hanya dibekali ilmu umum, tapi ilmu agama. Karena kalau kita hanya bekali ilmu umum, anak-anak nanti tidak akan mengenal agama. Ya. Jadi alangkah baiknya ketika Bapak Ibu di rumah itu menyekolahkan anak-anaknya, terutama di MA Nurul Ulum tercinta ini. Terima kasih. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan Manulu Media. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan sedikit dari pernyataan dari Bu Istiqomah, yaitu madrasah sangatlah penting bagi pendidikan anak di era modernisasi seperti ini. Karena apa? Selain madrasah itu mengajarkan ilmu tentang umum, madrasah juga mengajarkan ilmu keagamaan dan juga moral. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.